untungnya besar kan. Salah terus masih ngepul doang karena sambil ustaznya ditinggalkan. Aneh kopi ini dulu. Oke, siap. Ngomong sehat lagu, tidak? Ya makasih Megita nih. Agak belakangan. Sehat sih lah. Kalau sehat ya alhamdulillah, apalagi puasa Rubino. Puasa no tak ngerasa sehat lalu. Puasa no. Oh, Harus udah puasa Senin Kamis berarti. hah? Udah merasa sehat tidak? Harus tetap deh. Harap rutin tenang anda berpikir jak puasa Daud. Lagu ini payu. Ini puasa doja berat kalau idap aja sang Senin Kamis aja dulu. Ya mulbit kan. Aku modelnya serian sekali-kali. Misalnya aku pilih puasa sekali-kali puasa. Masih udah emang Daripada tidak. mudah aku telang konsisten tuh. Mata puasa Ramadan no kan imolah soalnya 30 hari no langsung. Mungkin karena diwajibkan dah kan. Ayen dah ilu ya kan centena. Oh, lawan susunannya kan kita temangan ada apa nih? Tergantung itu. Iya memang laut doang kita terutama umur kan wah mulai harus memikirkan kesehatan Jadi alhamdulillah sehat. Nurunin berat badan kan Rubin sempat mopoh gati aku kan. Ini mungkin wah turun sekitar 5-6 kilo. Normal negara sekitar 80. Turun bawa. Turun. Targetku 60 kan. Ini masih sekedip. Jangan nih sudah bilang pagi. Iya nah mungkin kurang olahraga olahraga nih bersih balik itu bukan olahraga itu Mas Towa. Itu kewajiban yang harus kita jalani jalan pagi sore jalan ini lari jalan. Nah yang sering nih kalau cuma jok nenek dek bawa motor ada bejuma karena asik yang bawa motor gitu karena motor dek kujuk motor tengok motor tujuh si kanak itu juga alasannya bapak. Tapi harus berusaha kan menyadari usia nih soalnya. Terus ante ngomong-ngomong, pira nih kamu kah mentelah ngerok? Oh iya, enggak lah ya. Dek dengan mentelah ya dek mas mentelah karena mentelah lah kan. Kenengkah aja kan emang bertahun tengkah kenengkah mentelah nih kan. Mudah bungkah lah kan. Oh gitu. Mentelah. Alasan kesehatan? Iya Mas Oman salah satu. Atau uang atau? Ini salah satu ya mungkin bisa jadi uang juga kan karena melonjak harga karena kesapa mahal nih kan. Karena kesehatan juga sih. Iya. Kesehatan. Karena ini pikirku umur saya kena tahu kan umur tuh mungkin inilah kan lagu merasa ngumi gitu. Dari sini pikir udah lumayan umur lah lumayan. Ini merombo kemungkinan kesehatan juga kan bakalan ini kan menurun. Nah, pasti berpikir pasti. Saking ngerokok bare. Saking banyak kan kesehatan nih. Soalnya dengan engkah ngerokok kan salah satu hal yang paling sulit dilakukan namanya berhenti merokok. Iya memang betul. Sulit memang. Karena sudah kecanduan kan sulit memang. Karena sudah merasa rokok itu sudah ya hal yang wajib bagi orang yang merokok. Tiap hari itu harus tetap merokok deh. Apalagi kopinya teman kopi harus Soalnya aku kan tidak merokok jadi tidak tahu. Iya. Ungkat dokter Tirta salah satu orang paling tidak bisa dinasihati orang rokok. Apa ungkat terkena begini. Iya. Apalagi yang menasihati orang yang tidak merokok. Karena tidak tahu kan. Dia tahu idap. Iya betul. Kumbek nampak dengan teman ngerokok. Itu sih dia ngerokok kan. Apa aja dengan si ngerokok kan. Anda tidak tahu. Ya betul sih kan, mungkin besok dia akan ngerasakan pas ketika sudah usia sudah lumayan baru merasakan efek. Dengan kan wah dengan singkah ngerokok kayak kan ngelihat dengan tua wah lumayan tua baru ya kita lo ini dampak rokok luar biasa bahayanya akhirnya ngerokok arah seorang sih kadang ya pokok melengkah lah entahlah nasihatnya masih ngantok masih ngerokok masih kan ngantok rokok berat dia angkulah nasihatnya ya ngerokok sulit lama ngerokok masih ngerokok berarti sehat sini tapi ri lu berarti kalau rokok andai mai berarti sehat berarti sakit jadi hitungan soal macam-macam kan alasan dengan berhenti merokok nih ada yang alasan finansial biasanya karena mahal betul. Ada yang alasan agama, ada yang ganti mazhab misalnya kan hijrah terus menjauhi rokok, terus ada yang gara-gara sakit. Ada yang gara-gara banyak lah faktor yang menyebabkan orang berhenti merokok aja banyak. Soalnya kalau orang ngerokok yang sadar mungkin bilang orang yang nggak ngerokok jangan ngerokok. Karena ini sadar rokok itu nggak baik. Lagu yang ngerokok kan.
Sulit berhentinya sulit. Sulit berhenti. Sulit. Ya itu yang saya lihat Ki. Jadi, nah masalahnya terus di Lombok nih, salah satu program utama pemerintah itu seingatku lah kan zaman TGB jadi gubernur tuh tembakau. Karena salah satu tembakau terbaik itu kan dari Iya, salah satunya Lombok. dari Lombok gitu ya, NTB lah. Jadi ironi ketika orang berusaha berhenti merokok, tapi hasil petani kita yang tembakau. Tembakau yang Ngombe terus marah bro kita waktu pergi pembagian kan di Lombok Timur tiba-tiba ceramah kenapa menanam tembakau kan. Terus saya brother Imang deh salah atau nasi kena oh gitu sambil ngerokok. Allah kan oh nggak boleh rokok itu sambil nengen nih doang. Aduh gitu. Karena orang kan dia bau masih sekedar nasihatin kena dendeng rokok tapi tidak ada petani terutama mungkin kalau konsumen bisa, kalau petani bentan. alihkan sih. Dia tidak kita tanam tembakau, alihkan sih. Kan banyak kan. Misalnya Semangka bisa. Pas di bulan yang tanam sembako tanam tembakau pakai semangka. Bisa, jagung bisa kan. Cuman mungkin hasilnya lebih banyak. Lebih banyak apa? Tembakau itu sih makanya orang tanam tembakau. Daripada faktornya faktornya orang banyak yang ngerokok, banyak yang konsumsi kan. Jadi harga lumayan, tidak turun. Namun semangka doang talet turun harga. Iya, sede kan adik-adik kan. Tembakau kan makin lama makin bagus sih kan. Kalau tembakau kan adik-adik per bulan kan ini sede kan. Oh iya juga alasan orang menanam tembakau. Jadi ada kerja tembakau nih hubungan benci tapi cinta suruh berhenti tanam tembakau. Oke, tapi apa kan? Terus beli solusi lah kan. Terus sementara pemerintah malah menggalakkan nih ekspor produksi tembakau Lombok. Tapi ya serba salah untuk merokok nih memang untuk berhentinya. Iya takut anakku pokoknya ikut takut ditong rokok. Karena saya takutnya dia itu berhenti kan tak bisa. Terus kepeng jelas kan. Pasti banyak ke sana, terus belum dia kesehatan, kasihan kan. Lebih ke arah kasihan kalau dia walaupun karena dia sudah remaja. Kalau kan banyak mudaratnya kan. Banyak mudaratnya merokok itu. Finansial nih kan. Finansial kena. Kesehatan nih kena doang Pak. Aku dia tahu kan pemerintah kan ya mau lokasi itu menggalakkan. Ya NTB ini salah satu produk unggulannya kan ini tembakau. Jadi kalau disuruh petani jangan tanam tembakau ya petani bertanya lagi terus tanam apa Pak? Kan bingung juga kalau ndak bijak kan sekedar jangan Solusinya apa nih? Apa terus nih mungkin jangan doang ya itu baik tahun ya kan harus ada harus ada solusi. Hanya melarang tanpa memberikan solusi kan iya percuma ya terus. Rata-rata mulai sandik umur pira kan anak-anak mulai ngerokok. Soal si kudita aja ya umur aja kode separuh itu anak ngerokok. Malah ada yang SMP yang mungkin umur 13 atau 14 tahun udah mulai ngerokok deh. Padahal memang masih sembunyi-sembunyi kan. Padahal jelas kan bungkusnya untuk usia minimal. Bungkusnya sudah jelas, terus di sana merokok membunuhmu sudah jelas kan. Yang saya heran apakah pedagang itu kan harusnya melalui luar negeri kan umur sekian tidak boleh, misal alkohol lah kalau di luar kan umur sekian tidak boleh. Jelas harus baru boleh bisa beli kan. Harus bawa KTP. Nah, ini kira-kira mungkin tidak diterapkan dengan beli rokok harus tidak mungkin. Bawa tanda pengenal. Karena mungkin terlalu bebas di sini. Terlalu bebas penjualannya gitu. Warung-warung bisa menjual kan. Jadi tidak kalau itu kan biar warung sih deh luar negeri mungkin kan karena saya belum ada paling nih supermarket supermarket baru bisa kan kalau warung-warung kan orang kecil hanya situ KTP untuk beli rokok sulit lah ya apalagi kalau penjualnya kan tidak mau ya itu kan salah satu untungnya besar kan? Salah satu untungnya besar dari rokok jadi pedagang wah ini untung besar kan ya terserah ya umur 10 tahun beri rokok terserah kan ya kesadaran inilah kembali ke kesadaran masing-masing kalau memang dia melihat rokok ini bahaya jangan kasih ke orang yang umurnya di bawah itu tapi ini sulit kalau di negara ini mungkin sulit menurut kita ya rokok untuk bisa ini
Kalau kita menghimbau orang untuk berhenti merokok, misal dengan pendekatan ekonomi sulit deh masih, karena petani kan butuh kan uang. Yeah. Kalau pakai pendekatan kesehatan, sebenarnya orang-orang udah tahu kan? Tahu emang, tapi banyak juga yang bilang, Mas Sopan, saya aja ngerokok masih sehat. Itu yang nggak ngerokok dia baru umur 20 tahun, 30 tahun tapi udah meninggal. Nah itu, jadi untuk kesehatan nggak deh. Ya masih bisa. Kalau pendekatannya misal agama, nggak mempan dah. Kalau agama mungkin tergantung orangnya, nanti dia mazhabnya apa gitu kan. Ya apalagi mayoritas tuan guru itu kan ustaz-ustaz nih masih negirang ngerokok. Menurut Sida, ngerokok nih ya makruh kah atau haram atau ngombe? Saya secara pribadi itu masih makruh. Masih makruh ya? Masih makruh, soalnya itu yang diajarkan kan dari kecil kan, maksudnya mentele pondok masih rokok itu makruh gitu. Sepertinya karena di pondok-pondok ini tuan guru dan ustaznya merokok, jadi mereka tidak berani bilang haram gitu kan. Kecuali kalau teman-teman yang salafi mungkin dia bilang udah jelas haram. Pasti haram. Saya masih makruh, walaupun itu termasuk barang yang tidak disukai lah menurutku. Karena apa ya? Teman-teman saya masih merokok soalnya banyak. Jadi kalau makruh itu bisa saja menjadi haram. Dikonsumsi gitu lah. Kan makruh begitu kan, tidak apa-apa kan. Tapi lamun pikir-pikir deh, kalau boleh jujur, ada sih kecenderungan ingin mengatakan haram nuh. Karena saya sebagai orang yang tidak merokok, ketika duduk bersama orang merokok, saya lumayan tersiksa. Walaupun udah terbiasa kan. Misal kalau teman-teman di sini, misal teman-teman saya kesini ngerokok, ngopi, ini kan asbaknya itu asbak mereka bawa sendiri gitu. Karena saya tidak menyediakan asbak gitu. Tapi ini kipas fullnya lah, supaya asap kan biasanya saya duduk sini, jadi ini kipas pasang. Jadi mereka itu merokok, tapi saya usahakan supaya asapnya itu enggak ini ya. Asapnya tidak ke arah saya. Kalau dari kesehatan susah gitu. Kalau dari pendekatan agama masih sulit, soalnya tuan guru kita ustaz-ustaz ini enggak apa gimana, masih banyak tokoh agama yang merokok juga. Merokok. Bahkan mereka tidak mau mengharamkan jadinya. Karena mereka yang punya wewenang lah gitu, untuk menyatakan sebenarnya kan ini haram, ini itu apa gitu. Mereka yang punya ilmu lah gitu. Itu kan mendengarkan. Ngombe ustaz nih, makruh enggak? Nah, betul kan? Menurutku hal-hal yang seperti itu ulama yang menentukan hukum tetap. Kita ndak bisa, karena kita ndak suka terus bilang dia nekanggung itu dia teman haram, mau katakan dia bau masih. Dan orang-orang yang berilmu ini banyak masih merokok gitu di sekolah-sekolah, di pondok-pondok kan terus masih ngepul doang sambil menurut hadis Nabi kan. Aduh yang sambilan yang begejoh ya ma'had, yang begejoh ya lulusan Mesir kan. Yang terbegejoh ya lulusan Makkah. Jadi iya jangkat deh ya, tongkat itu karena mereka kan yang menjadi orang yang berilmu gitu. Mereka yang didengar juga kan. Iya, jadi masalah rokok ini memang jadi patokan mereka kan. Santri-santri ini kan kita ustadnya ngerokok. Ngerokok sih. Ngerokok. Nyaman nih dalam lagu Mas Topan. Nembe. Kita dengan ngerokok, sida berkumpul aja dengan orang ngerokok, nyaman nih dapatnya. Agak terbiasa karena dari dulu kan, dari SMA batar-batar ngerokok. Oh iya. Terbiasa, cuma ya lebih suka kalau tidak merokok. Soal misal sangat disayangkan ya. Sampai kemarin tokol kan coba terbatur nih kan pada ngerokok ya kan. Lupa menyala kipas, pendetnya jok aku, hitamu jok biohepus kini langsung ku batuk. Kalau dulu ndak, saya masih normal-normal aja. Ternyata bertambah umur, ndak sesehat. Ndak sehat yang orang dulu gitu. Orang merokok saya yang batuk. Jadi ya kalau bisa lebih suka kalau mereka tidak merokok. Tapi kalaupun mereka merokok, saya tidak bisa melarang. Soalnya jumhur ulama yang ada di sekitar kita mereka masih kena makruh. Coba ulama semua sudah kompak bilang haram. Enak kita bilang, waduh ini maaf di rumah ini tidak ada rokok. Atau mungkin kalau saya sudah punya anak kecil, bayi, bisa saya bilang ke teman-teman, ini ibunya tidak ada jadi alasan. Tapi batur-batur biasa ngerokok. Tapi banyak kan ulama mengatakan rokok haram kan, masuk ulama-ulama besar-besar nih lah kan. Banyak, tapi masalahnya ulama yang sekitar kita ini jadinya gimana gitu. Kadang bahkan misal kita tahlilan, zikiran dengan mitu, nyiwa kan maku doang tetoloang. Mendek maku biasa rokok tanuang kan di piring
Jadinya seperti di apa ya? Apa sudah jadi budaya atau apa? Iya, sudah masuk ke dalam budaya kan. Dianggap lah tembakau tuh di zikir kegiatan keagamaan lah dianggap kan secara Nah, dalam kegiatan keagamaan ini kan udah ada pelepasan tembakau, rokok Kalau secara pribadi saya nganggap dia ya sesuatu yang buruk lah, harusnya dijauhi. Ya semoga sih ustaz-ustaz atau ulama yang alim-alim di sekitar ini berani mengatakan rokok itu banyak mudaratnya gitu. Iya, haram kan. Baik ditinggalkan lah gitu. Ini ketika ada ustaz mengatakan rokok itu haram, ustaznya yang ditinggalkan. Dia tinggalkan rokok, ustaznya ditinggalkan. Dia tahu ustaznya. Belajar ustaz lainang. Tepete sih halal. Yo, luwe kan. Selama masih ada ustaz yang membolehkan rokok, jamaah itu ya abaikan. Memang sulit masalah rokok nih. Bahkan aku baca dokter bilang gini, kalau Anda belum bisa merokok, jangan merokok. Kalau Anda sudah merokok, jangan berhenti. Jangan berhenti kan, soalnya dua-duanya percuma. Soalnya ya kalau sudah kedung merokok kan otaknya sudah terbiasa dengan nikotin. Begitu berhenti merokok, otaknya ndak jalan. Ya mungkin kalau sudah usia sudah usia tertentu gitu, tiba-tiba Anda tetap ya, masih mungkin di umur sekian, mungkin kalau masih muda kan masih bisa kan? Mungkin berubah deh. Kalau udah umur sekian ya sulit. Itulah rokok. Rokok ini termasuk terjangkau apa enggak sebenarnya kalau sejarah ekonomi ya? Iya, kalau menurutku sih lumayan mahal ya rokok ini. Ini kan kebanyakan rokok ini kan koneknya nggak ada cukainya itu. Jadinya harga 50%. Iya. Murah sekali saya lihat di pasaran. Yang banyak nih konek saya lihat. Murah koneknya. Lumayan murah. Tapi dia teman ini ya kayak. Pira sih beli konek, misal beli konek. Sekarang kalau nggak salah 16.000 kan. Iya angkat batur. Sementara rokok lain tuh kan udah 20 sekian. Dia masih sampai 30-an malah. 16.000 bertahan konek Yang bikin kalah yang ada mereknya itu ini rokok ilegal. Rokok ilegal deh. Harga 10.000 sudah. Itu pun rasanya sama. 10.000 harganya. Terus isinya 20 sama 20. Jadi misal rokok mahal ada alternatif sih murah. Iya. Tapi kan itu merugikan pemerintah juga kan. Iya karena dia bayar pajak. Karena dia bayar pajak. Makanya kan gempur rokok ilegal dia bilang kan. Rokok ilegal kan. Rokok. Ini yang saya lihat yang membuat rokok itu sulit. Misalnya Marabarono, tokoh-tokoh agama masih sering merokok. Misal ada yang banyak videonya lah ya kita sebut, misal Habib Bahar. Beliau kan sering sambil merokok, walaupun sambil ngomong, ini jangan diikuti. Rasulullah benci sama rokok. Tapi ngerokok. Tetap ngerokok. Bahkan dia punya merek rokok sendiri. Don Jo apa? Ada Aradon awalnya rokok. Pabrikannya Habib Bahar gitu. Jadinya gimana ini kalau tokoh agama saja membuat merek rokok sendiri, tante melakukan pendekatan secara agama. Mereka bilang jangan ikuti ini, dia bilang. Tapi jangan ikuti, lagu sambil ngerokok. Rasulullah tidak suka. Rasulullah ini benci sama ini, paling benci orang rokok. Ini saya pengen berhenti tapi tidak bisa, lagu non-stop ini. Pas ngingat, ya bapak ini gimana ugatku? Karena beliau itu kan tokoh agama, yang namanya tokoh itu kan kelakuannya itu selalu dijadikan patokan lah santri-santrinya kan. Jadi kalau mau berhenti merokok secara kesehatan sulit nasihati dengan kan, karena apa peging tongkat Tuhan dengar doang. Rokok membunuhmu, rokok berbahaya, ya tahu doang. Tekannya secara sudah jelas ya. Secara ekonomi dibilang mahal, ada opsi yang murah. Mungkin aja tembakau misalnya milit lebih murah. Ya makanya sekarang ya itu opsi juga itu. Opsi itu lebih murah lagi. Lebih murah lagi dia. Dia beli perbal ya. Jadi misal Malik pendekatan secara sosial, misal kalau merokok ini dijauhi misalnya. Buktinya kan tidak pendekatan secara agama masih dia berhasil kan, karena tokoh agama banyak yang masih masih banyak yang ini juga kan merokok gitu. Jadi sebenarnya tante hentikan. Kalau pendekatan secara emosional secara emosional ya misalkan ini loh bahaya ya, mungkin sampaikan bahayanya, mudorotnya anak deh iya timbang beli rokok 30.000 beli telur ini kan bisa untuk keluarga juga. Masalahnya banyak orang juga ketika ngerokok, anaknya pulang sekolah, anaknya ngerokok juga sama bapaknya. Jadi tante stop merokok nih.
Ya caranya stop, jangan apa namanya, petani jangan tanam tembakau, terus pabrik rokok dikurangi. Itu salah satu. Kalau petani dilarang tanam tembakau, tapi kayak itu kan di Lombok Tengah itu sudah jadi turun temurun. Pemerintah harus kasih solusinya gitu. Kalau kita mau ini lihat sekarang pemerintah dinas kesehatan lah sebetulnya. Dia mengatakan jangan ngerokok, tapi pemerintah pusat bilang, oh ini tembakau ini bagus. Kan tidak sesuai kan omongan pusat sama daerah. Angka iya. Kesehatan bilang jangan ngerokok, beli telur, beli ini untuk keluarga, tapi pusat tanam tembakau. Itu lumayan hasilnya. Itu hasilnya banyak. Jadi tidak bisa visi misi sejalan. Pemerintah sama kabupaten tidak jalan. Itu yang membuat rokok ini sulit. Tapi kalau kabupaten bilang begini, pusat bilang begini, jangan ngerokok semuanya tembakau. Mungkin bisa jadi. Insya Allah bisa berhenti deh. Iya sih. Jadi. Yang saya lihat. Soalnya saya berharap rokok ini bisa kalau tidak berhenti berkurang. Cuma ya karena dia masalah sekaligus solusi itu. Solusi buat orang mencari nafkah kan. Iya. Bangkat wah tetalatang mako, lamun bebati lah dia banyak gitu dibandingkan dengan menanam yang lain. Apalagi kan dia hanya butuh dipelihara ketika sebulan awal kan. Ya, baru dipelihara kan kalau udah besar kan lepas. Jadinya mudah ditanamnya, untungnya banyak gitu. Terus orang-orang sudah tahu cara. Sulit lah. Masih sulit. Masih sulit kalau masih itu aja masih sulit. Beda mungkin kalau yang di luar kan mungkin beda. Mungkin ada sanksi-sanksinya kan mungkin kan kalau ngerokok di tempat umum ada sanksinya. Kalau di luar sanksi sosial juga tinggi kalau udah merokok itu cenderung dianggap dijauhi gati. Tapi mereka lebih menerima orang mabuk daripada Iya kalau di luar. Sanksi sosial merokok itu lumayan dianggap tidak sopan kalau merokok kalau di luar tuh. Kalau di sini secara sosial biasa saja. Bergaul juga pakai rokok soalnya kan. Rokok ini dulu. Agak aneh Ruan tuh misalnya kena nih 2000 nih. Lebih baik kan terjojok batu rokok daripada jojok. Nih 2000. Ya itu memang rokok nih ya. Rokok itu membunuhmu kan. Ya wah jelas sekali bungkus rokok Wah jelas maksudnya. Kan harap pembahasan sekali.